bait min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan di bulan yang mulia daripada bulan Sya'ban, ya, bulan yang mana kita disuruh memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita masih diberikan taufik dan hidayat sehingga kita dapat menghadiri raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman sorga, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita keluar daripada majlis ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan kita daripada bala, dimatikan kita dalam husnul khatimah, dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita minta, yang bakal kita minta, yang orang tua kita minta, mudah-mudahan digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, bacaan kita ini ngelengkap langsung, ya, kita bab masalah puasa. Ini sebagaimana orang-orang salaf, para ulama-ulama kita, para muallim kita, para kiai kita, ajengan kita, guru-guru kita, kalau udah mulai masuk bulan Sya'ban atau disebut juga bulan Roah, mak kita disebut, dan mak saya itu tuh bilang Roah. Apa Roah maksudnya itu? Arwah, ngirimkin arwah, ya gak? Arwah jangan pakai pada lupa. Ya, semua masuk bulan Ramadan, ya hendaklah yang punya orang tua ziarahin. Ya, bukan hanya sebenarnya bulan Roah, kirim arwah, sodakohin, kirimin daripada hadiah kepada mereka. Nah, itu arwah, itu kirim arwah maksudnya bulan Roah itu. Ya, orang Jawa nyekar. Ya, maksudnya kirimin hadiah kepada mereka. Jangan sampai keleker, kekeringan, kagak pernah diziarahin emaknya, kuburannya. Nah, itu arwah, kirimin arwah. Ya, dan kita, ulama-ulama kita ini, ya, ajarkan begitu. Ya, kita ikut, ya. Dan agama itu katanya al khair kullu khair bittiba iman salaf. Kebaikan, semua kebaikan itu ngikut sama orang-orang terdahulu. Ya, kalau kebaikan itu, agama itu ngikut orientasinya gimana para nabi. Habis nabi sahabat, tabiin, ulama-ulama gitu ngikutin. Ya, kalau namanya agama itu ngikut. Cuma yang baik, ya. Nah, kecuali sen itu ilmu iptek namanya. Iptek itu ngikutin perkembangan zaman, ya. Artinya bangun, kalau mau pakai cepet, ya kan ada, ya. Atau misalnya enti pakai HP yang jadul yang dulu tuh, gimana orang ngirimin gambar galapan. Jadi iptek itu berkembang, enti ngikutin zaman tersebut. Tapi kalau agama ngikutin gimana orang-orang salaf ini, gimana ente berdasarkan kitab mau kagak ngomongannya, harus sandarkan itu berdasarkan apa yang diomongin di kitab, jangan neko-neko sendiri, ya. Bukan kayaknya bukan aurat, ya, wirid, kitab itu ngikut, ada sandarannya. Ya, pertama pedoman kita Quran, hadis, ijma, qiyas. Ulama gimana ngajarin, ya. Dan ulama kita ngajarin kalau bulan puasa, ya, bab masalah puasa, supaya kita sebagaimana kita mau kedatangan tamu yang agung, ya kita kan siapin rumah, bersihin galapan. Nah, ini Ramadan termasuk tamu yang agung dan harus kita gembira, ya, dan harus mempersiapkan. Dan persiapan yang paling utama adalah ilmu, karena al ilmu asna sairul a'mal. Katanya ilmu itu pondasinya amal. Orang tuh kenapa gitu, kadang-kadang itu nggak istiqomah galapan karena ilmunya nggak ada. Coba kalau dia ilmunya ada, karena dia tahu misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seabrek-abreknya. Lah dia nggak mau ngalahin tuh, pergi kemana, sibuk yang lain, ninggalin 2 sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh kan ada 2 sholat. Kalau dia pikir dunia dan sisi-sisinya, ya gak? Dia nggak mau ninggalin, ya gak? Karena ilmu ada, ya gak? Tapi kalau orang bodoh, ya lebih baik dah. Sebelum subuh dia udah keluar dari rumahnya, keluar lagi sampai orang tidur lagi, ya, ngelewat. Walah, ini sholat sunnahnya aja, apalagi sholat subuhnya. Ya, jadi kita diajarkan untuk bulan puasa ini ilmu yang pertama. Wal ilmu asna sairul a'mal wa huwa darirul khair wal ifdali, katanya. Ilmu itu pondasinya amal. Ya, karena kebodohan orang tuh karena kenapa? Karena nggak ngaji.
karena dia nggak sholat, nggak apa, karena ya pernah taufik juga ya, tapi pertama adalah nggak ngaji, nggak tahu hukum ya. Nah kita ilmu itu pas ya pondasinya amal ya. Nah bab kita masalah langsung masalah puasa, jadi nanti kita lengkap ya, nanti apa namanya taib ya. Sebelum saya ini juga, sebelum saya membahas masalah puasa, nah di depan mata kita juga ada nisfu Sya'ban ya. Jadi ini Rajab mulianya di awal tanggal 1 Rajab. Sya'ban Rasulullah kan udah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu Rasulullah bilang dari Rajab ya, Sya'ban, Ramadan, balighna Ramadan. Rasulullah udah doa dari sejak bulan Rajab. Kenapa itu? Itu karena mulianya bulan ya, bulan Rajab. Itu kalau orang Hadramut itu Rasulullah puasa 3 bulan. Kita aja nih ya puasa karena mempersiapkan. Dia nggak bisa metik bulan Ramadan kalau dia nggak persiapin tuh bulan Rajab, Sya'ban. Yang bangsa taraweh karena banyak awalnya doang. Kenapa itu? Ya karena dia nggak persiapan sebelumnya tuh, nggak menyambut ya. Jadi Rajab itu mulianya di awal. Awal menrajabkan doa ya. Terus Sya'ban mulianya di mana? Di pertengahan. Itu nisfu, ada nisfu Sya'ban. Ramadan mulianya di mana? Di akhir, 10 yang terakhir. Ya jangan kebalik ini kita. Udah yang tahun-tahun kemarin udah. Ya, maksudnya 10 terakhir sibuk ngelayan, golapan. Jangan, sibuk masalah ibadah ya. Sibuk masalah ibadah. Jangan sampai ya loter pertama doang sehari, 2 hari sampai 5 hari masih sampai pakai tenda tuh. Sampai gelar terpal. Tapi 10 yang terakhir ini ya itu mulianya. Apa namanya? Sya'ban mulianya di mana? Tengah. Nah, ini besok nih. Dan alhamdulillah menurut Badan Isbat bahwa kemarin udah tanggal itu Sya'ban udah masuk ya. Dan nisfu Sya'ban itu malam bertepatan dengan yang mulia. Itu malam Jumat. Ya termasuk khamsul layalin la yuraddu fihi du'a. 5 malam yang doa itu tidak bakal ditolak. Ya. Biasanya mainnya litu Sya'ban dan di malam Jumat, yaumul Jum'ah juga. Jadi 2 kemuliaan. Ya, dan nisfu Sya'ban juga termasuk Masya Allah. Ya, doa digabulkan segala hajat ya. Dan orang yang bertaubat dan munajat digabulkan. Tapi ada beberapa orang yang doanya ditolak di malam Lailatul Nisfu Sya'ban ini. Sebelum dia bertaubat. Di antaranya apa? Al-musyakhin. Ya, musyahin itu orang musuhan, masalah dunia. Musuhan gara-gara sejengkal sama saudara, 3 lebaran kagak nyelinguk, ya enggak? Apalagi yang kakak ya, yang tertua gitu. Jangan masalah dunia ya, biarin ngalah dikit. Ya, jangan musyakhin. Artinya musuhan sama orang muslim. Ya, jangan ada musuhan. Rasulullah kalau katanya setiap mau tidur, seorang wa aulia katanya apa? Saya memaafkan seluruh orang yang salah kepada saya. Ya. Jadi musuhan termasuk orang yang enggak doain terima. Artinya makanya kita minta maaf ya sebelum Sya'ban. Terus apa? Musyabil khamar. Ya, orang yang pemabuk. Tukang mabuk. Ya, gelek mulu. Dari sebelum nisfu Sya'ban dia belum tobat kepada Allah. Masih mabuk aja. Nah, ini juga doanya ditolak oleh Allah SWT. Tidak dapat rahmat bagian daripada al-nisfu Sya'ban, lailat min nisfu Sya'ban. Terus juga apaan? A'uqul walidain. Orang yang durhaka sama orang tua. Ini orang durhaka sama orang tua, Masya Allah. Ya, montong-montong di akhirat, di dunia itu belangsak. Terutama mamaknya. Jangan sangka ini mamaknya, orang kita ngembirain nih sama yang lain. Mak sendiri kagak diopenin. Ya, kadang-kadang hadiah sama apaan pada yang lain. Tapi sama emaknya yang lahirin dia, ya ini dia durhaka. Hati-hati. Ya, 3 kali. Durhaka waktu dia masih hidup, ya apalagi, ya. Atau durhaka enggak waktu dia meninggal, ya. Enggak pernah ngirimin hadiah, Fatihah, sedekah. Ya, semampunya ada orang ya. Katanya irhamu mautakum bis sadaqah.
Katanya kasihanilah mayit-mayit kamu itu dengan sedekah. Ya semampunya, nih ada duit, niatin untuk bapak saya, untuk nama saya. Ya ini, irham wala tu'du mautakum bil ma'siyah. Janganlah kamu sakiti mayit kamu itu dengan maksiat. Jadi maksiatnya kita membuat sakit ahlil kubur. Ya. Ya itu orang yang durhaka sama orang tua, hati-hati. Ya. Orang banyak pernah magom. Kenapa? Karena dia karena bakti sama orang tuanya. Dia nggak pernah nolak kemauan orang tuanya. Kita bakti sama orang tua ini, walaupun dia tukang maksiat, walaupun tariku sholah, walaupun orang kafir ya. Saya itu punya santri, alhamdulillah emaknya bapaknya masih kafir, kecil dari apa namanya masuk Islam ya, semuanya dari sunat sampai saya nikahin galapan. Tapi saya bilang jangan durhaka sama emak ente ya. Itu walaupun kafir mesti. Ya. Adapun dia dolim terhadap anaknya, ya itu ada hukumnya. Maksudnya dia dosa sama Allah SWT, orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya kan kadang ngelantarin galapan ya. Itu mungkin karena nikahnya nggak benar juga, kadang-kadang nggak merasa gitu, maksudnya dia rasa anaknya. Ya. Makanya kita nikahnya benar gitu. Syariat Islam, jangan naromin saham sebelumnya. Kadang-kadang nikahnya baru 2 bulan udah brojol lah itu. Nah ini karena itu ya, makanya jangan jauhkan daripada itu. Jadi orang yang durhaka sama orang tua tidak akan dapat bagian. Yang hidup berbuat baik, jangan nolak. Kalau yang udah meninggal ya subung silaturahmi, terus ngirimin hadiah, ziarahin ya, galapan, apalagi bikinin ya. Orang itu orang tua kita ngajarin rohan ya gak, semampunya. Ada tumpeng 1 ya, kirim berapa orang Ustadz ya, 1 berapa, temampunya, mau banyak mau beri dia ya, mampuan orang kan beda-beda ya. Nah ini orang tua kita ajarin itu ngerwahin ya. Nah ini juga. Terus juga sahir, orang yang tuang sihir. Terus kahin dukun, bukan dukun beranak tapi ya. dukun itu iya, main dukun. Ada main jin ya, dipercaya sama jin. Dulu saya pesantren di Purworejo, ada di Jogja, orang ampuh tenan gitu. Ada yang Jawa gitu. Wah ampuh, wah semandi tenan gitu. Akhirnya tahu-tahu ada sama setan mainnya. Jadi singgasananya itu ada di samping, tahu ditaruh Quran. Ya, Quran didudukin. Pokoknya orang kalau mandi misalnya orang ampuh tenan itu, tapi nggak sholat Jumat, nggak sholat 5 waktu, wah dari istijroj itu. Ada ampuh tenan gitu. Ya. Orang bisa apaan? Itu hati-hati ya. Rasulullah ini selangkahnya syariat dan hakikat ya. Walaupun orang gimana sampai kena bukan makom apaan, nggak wajib sholat Jumat lagi ya, gendeng gitu ya. Jadi itu ya bertobatlah sebelum malam Lailatul Nisfu Sa'ban ya. Gunakan malam itu. Ulama mengajarkan ya baca Yasin ya. Orang bilang bid'ah, Yasin itu Quran ya enggak, ada Quran suruh baca Yasin 5 kuri Allah. Apa yang dia baca? Oh enggak ada, ya enggak ada, cuma ulama aja kan dia punya nazar ya. Kadang-kadang Habibullah Al-Haddad bilang kalau seandainya saya iskal masalah sesuatu, saya langsung lapor dengan Rasulullah. Itu aulia punya magam seperti itu. Cuma orang sekarang bid'ah dikit, bid'ah. Nah, dia juga banyak bid'ah, ya enggak? Kalau mau jalan kaki naik haji ya bid'ah. Jadi Yasin itu di Maghoreal kan bacanya kok jangan ngeriksa Yasin. Nah, ulama ngatur doa mustajab ya, makanya baca Yasin dengan niat panjang umur dalam taat ya. Yasin kedua diberikan luaskan rezeki yang halal untuk ibadah ya, terus dimatikan dalam husnul khotimah. Nah, itu maghrib, dari mulai maghrib sampai ya ada ulama yang namanya Isya ada juga ya. Ya al-muhim gunain malam tersebut ya, malam Lailatul Sa'ban besok nih Kamis malam Jumat ya. Tapi ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Qala al-musannif wa amma shaum, ya, halaman 38. Wa amma shaum, adapun puasa, wa wasalisu, dia itu yang ketiga, min arkanil islami, daripada rukun Islam. Jadi puasa itu adalah rukun yang ketiga daripada rukun Islam. Sebelumnya puasa itu apa? Puasa menurut bahasa artinya imsak, nahan. Seperti dalam Al-Quran surah Maryam, ya, inni nadartu lirrahmani sauman, ya. Waktu Sayyidina Maryam ditanya, ini bapaknya siapa ini? Apa orang lahir kagak pakai ada bapak, gitu. Ya, Allah SWT Maha Kuasa kan melahirkan seorang manusia tanpa bapak dan ibu. Siapa? Nabi Allah Adam, ya. Melahirkan tanpa emak. Siapa? Siti Hawa, ya kan, itu. Ada yang melahirkan tanpa bapak, yaitu Nabi Allah Isa. Ya cuma kalau sekarang orang berarti kira, ya, lahirin udah kagak ada bapaknya lah, nanamin saham dulu semuanya. Ya artinya, jadi waktu Sayyidina Maryam mau tanya, ente kalau mau tanya siapa bapaknya, ente nanya aja tuh sama anak atau bocah yang paling kecil masih belum masih lahir. Makanya salah satu bayi yang bisa ngomong, ya. Ini saya nggak mau bicara. Nah itu puasa menurut bahasa. Ini bahasa nggak mau ngomong aja, nggak mau ngomong. Bahasa yang menurut bahasa disebut puasa. Tapi menurut syara'an apa? As-shaum huwa al-imsak anil akal wasyurub wal jima' min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Ya. Artinya menahan dari tidak makan dan minum dan jima'. Jima bersetubuh dari suami istri, ya. Dari mulai apa? Terbit matahari, yaitu subuh. Ya, terbit matahari, ya, subuh. Artinya kalau imsak, ini bahasa kita imsak, ya, bahasa kita sebenarnya imsak, ya, sebenarnya nahan. Ya kalau imsak kan 10 menit tuh, ya. Itu sebenarnya ya kalau masih ada makanan di mulut sunnah aja berhenti. Kalau masih ada makan di mulut ya kunyah aja, belum minum, ya. Tapi kalau udah adzan hatta masih di mulut, udah lagi ngunyah, mesti dilepehin, ya. Jadi dari mulai terbit nggak makan nggak minum dari mulai terbit matahari ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, itu maghrib, ya. Kalau maghrib dengan yakin, nah itu disebut puasa. Nggak makan nggak minum nggak jima dari mulai subuh sampai maghrib, ya. Dan syariat puasa menurutkan syariat qadimah. Ada syariat qadimah, orang-orang terdahulu puasa. Para anbiya puasa semua. Cuma beda aja syariatnya. Nabi Allah Daud puasanya hari ini puasa, hari besok enggak. Hari ini puasa, besok kagak. Kita jadi sunnah, ya, puasa Daud, ya. Nabi Allah Ibrahim katanya puasa seumur hidup. Enggak, maksudnya itu dia puasanya hari ke-13, 14, 15, yaitu yaumul bid, ya. Kita ya jadi sunnah. Karena kan bi asyri amsalihah, artinya satu di Allah kasih ganjar 10, ya, Kak. Nah, ada lagi syariatnya di awal bulan, ya, dan akhir bulan, ya, itu kita sunnah. Nah, kita kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana telah dipardukan sebelum orang-orang terdahulu, ya, la'allakum tattaqun, ya. Artinya ya syariat qadimah, ya, termasuk. Dan dia kita menurut daripada rukun Islam yang ketiga, bahwa ya min arkanil Islam. Jadi kalau orang ingkar nggak ada puasa, kafir dia. Puasa Ramadan kagak wajib, kafir. Kenapa? Termasuk rukun min arkanil Islam, kan, ya. Ya, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa atuz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjul bait, ya. Itu. Jadi rukun Islam ada 5, ya. Jadi rukun min arkanil Islam. Daripada rukun Islam yang ketiga daripada
ya pondasi Islam. Ya kalau dia mengatakan bahwa puasa ini enggak wajib, kafir. Karena termasuk rukun daripada rukun Islam. Bahwa imsakun ma'ruf, ya dia itu imsak, artinya menahan al ma'ruf yang udah maklum, udah terkenal, ya dia nggak makan, nggak minum, ya. Ala wajhin maksus, atau wajah yang khusus, ya dengan syarat dan ala wajhin atas jalan yang khusus, ya bukannya itu tadi kan puasa bukannya nggak ngomong aja tapi nggak makan nggak minum, ya bukannya ini aja dengan wajah yang khusus, artinya ada beberapa bukan nggak makan atau ada lubang-lubang yang 5 lubang yang nggak boleh dimasukin atau masuk, ya dalam tubuh kita lubang yang boleh dijaga juga, ya lubang artinya fam, mulut, terus hidung, terus mulut, hidung, terus telinga kuping, terus kemaluan depan dan kemaluan belakang, itu masuk atau dimasukkan membatalkan puasa, ya. Minhu, daripadanya an-niyatu likul yaumin, langsung ini bicara langsung, ya. Dan an-niyatu likul yaumin, dan harus niat pada setiap malam. Wa tabituha minal lail, dan wajib dia mentabit, artinya nginep dari malam. Jadi wajib puasa itu apaan? Niat. Likul yaumin, likul yaumin, pada setiap hari. Ya, wajib niat. Karena apa? Itu innamal a'malu binniyat, ya. Maksudnya sungguhnya amal itu harus dengan niat. Imam Syafi'i mengatakan apa? Makna hadis itu innamas sihatul a'mal binniyat. Artinya sahnya amal itu dengan niat. Ya, bedanya adat sama ibadah tuh niat. Ya. Bedanya adat sama ibadah ini niat. Ada beberapa adat ya sebab niat, makanya niat itu Masya Allah. Ya, ini dia niat nggak makan nggak minum, dia nggak niat, ya artinya mungkin karena mau dioperasi puasa dulu, ya kan jadi, atau misalnya tuh ya dulu orang-orang, ya artinya orang Buddha, orang Solin tuh puasanya lebih ini dia, ya bedanya kan kita ibadah, katanya bentuk ibadah kepada Allah, ya artinya harus dengan niat pada setiap malam. Artinya nggak boleh borongan, ya itu alal gol aja, ya yang muktamad, yang paling kuat makanya adalah tiap malam dari mulai kapan? Maghrib sampai sahur, sebelum subuh al-muhim. Makanya kalau yang orang taraweh biasanya ditalkinin kan sama imam, ya makanya jangan gubar dulu, pada kadang-kadang gubar dulu, ya ditalkinin nawaitu sama godin anandai fardhi syahri ramadhan hadisanati lillahi ta'ala, kan ya, aku niat ingsun, ya gitu, ya bahasa ini mesti tahu, ya. Nah itu harus niat setiap malam, dan wajib tabit itu artinya nginep, nggak boleh dia pas habis subuh aku niat aja, nggak boleh. Atau misalnya jam 7 pas belum iya udah jam 7 niat puasanya, nggak boleh kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Nah ini kan bisa bicara masalah wajib, tapi kalau puasa sunnah ya boleh. Ya puasa sunnah misalnya, ya Rasulullah pernah ya waktu dari masjid ditanya sama istrinya Sayyidina Aisyah, ada makanan nih hari, bahasa kita ya pagi ini nggak ada makanan. Kata Sayyidina Aisyah kan nggak ada apa-apaan, ya udah saya puasa hari ini. Cuf, lihat Rasulullah, ya hari ini tanya nggak makan. Kalau kita lihat punya beras, untuk seminggu, sebulan, setahun, nggak punya beras 2 hari. Nah, bakal 2 hari udah kelokar-kelokar. Ya Allah, Rasulullah ya Abdul makhlukat, paling abdulnya makhluk. Rasulullah bukannya miskin, ya, gunung emas. Rasulullah pernah sodako ini, iya, itu punya kambing antara gunung dengan gunung. Ente bayangin, bayangin aja itu. Saya pernah ngelihat, ya biasa kalau di Tarim itu di Hadramut, orang perempuan ngangon kambing itu ya 500 ekor, kayak apa namanya, entog apa, bebek ya 500 200 orang perempuan lagi, ya kita sering lihat di Hadramut itu,
Nah ini Rasulullah SAW punya kambing antara wadi dengan wadi, gunung dengan gunung. Waktu ada satu gobail, ya ada satu kepala suku masuk Islam, akhirnya itu katanya kambing itu antara lebaran itu bakal ente. Syuf aja Rasulullah, windrisil mursalah katanya. Yang kalau sedekah nggak takut miskin. Kalau kita kan mikir dulu, ya kan? Mikir dulu, gimana nih? Paham itu semua? Kagak Rasulullah. Ya, orang selama masih hidup, ya sebenarnya kalau yakin sih, ya itu apa? Burung tuh ya terbang dia lapar pulang kenyang. Besoknya nggak pakai nyimpen ya. Kalau kita kan pakai nyimpen lagi nih, nyimpen di kulkas sudah kan. Sodakohin nggak aman. Ya Rasulullah tuh bukan miskin ya. Ada apa namanya, Rasulullah pernah 3 kapal dari Bahrain, apa namanya, harta dari Bahrain 3 kapal ya. Ini 1 kapal aja lumayan ya Mas ya. Datang waktu pagi itu tidak duduk dari Rasulullah SAW, waktu siangnya sudah dibagiin, udah antri semua, udah bagiin semua, habis semua. Rasulullah SAW ya. Lihat ya Rasulullah SAW ya. Tapi ya itu waktu ditanya makan hari ya kagak ada, ya udah puasa deh. Oh kita Masya Allah ya. Taib ya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah la yuridus sa'il katanya, tidak pernah menolak orang yang minta. Itu Rasulullah SAW ya. Semampunya orang ya, nggak pakai diaudit gitu ya. Ini audit audit ya. Taib wa tabiituha minal imsaki minal muftarat ya. Wal imsaki anil mufattirat, dan menahan daripada yang membatalkan, minat ta'am, daripada makanan, wasyurub, dan minuman ya. Jadi puasa itu artinya wajib niat ya dari setiap malam ya. Terus al imsak minat ta'am wasyurub, daripada makanan dan minuman. Jadi yang masuk ini ada makhraj, ini ada hamzah, ain, ha, ghain, kha namanya ya. Ini ada makhraj, namanya orang belajar tajwid kan ada makhrajul huruf. Ini makhraj a. Itu namanya dalam ke situ tuh. Kalau udah masuk 1 reme aja dengan sengaja ataupun batal. Kalau masih di sini enggak ya. Ya itu. Ya enggak boleh minum, enggak boleh makan ya, dan jima. Nah, orang yang jima di siang hari ntar ada kena pasal dia. Ya, kena pasal berlapis. Nah, iya, siang-siang masih main aja. Nggak boleh siang, malam ntar. Iya. Artinya kalau dia siang dengan sengaja, dia milih itu. Tapi ya dengan sengaja. Pertama dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya pertama enggak. Pertama turutnya memberi makan 60 daripada anak orang miskin. Terus memerdekakan nggak ada ya. Allah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya baru sebulan batal, pulang lagi. Kenapa? Ya enggak, enaknya enggak seberapa pula. Kena pasal ya. Yang orang yang main mengumpulkan istrinya di waktu siang. Ya hati-hati ya. Taib. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib. Taib qala al-musannif wal jima, dan jima. Jadi menahan daripada makan, minum dan jima, wal istimna bi mubasyaratin. Wal istimna bi mubasyaratin artinya istimna,
memainkan kemaluannya dengan bersentuhan. Apa bahasa gitu? Ini bahasa nih, karena hukum fikih ya saya mesti terangin. Gesek-gesek lah padahal. Berpuasa sampai keluar mani. Enggak jima sih, cuma gesek-gesek apaan? Ya walaupun dengan mubasyarah itu yang bersentuhan. Atau misalnya onani, ya. Mainin kemaluannya keluar ngecret. Iya, batal, ya. Ya. Tapi kalau mimpi tidak, mimpi siang hari, toto lepek, ya itu enggak. Tapi kalau dia mubasyarat bersentuhan dengan istrinya sampai keluar mani, nah itu batal. Atau dengan tangannya, ya itu juga batal, ya mubasyaratin. Polisnya mubasyarah, ya, artinya ya puasa ya jauhkan ya. Atau misalnya pikirin enggak ya? Cuma ntar dipikir ntar ya misalnya puasa-puasa lihat film BF ya ngeceret akhirnya ya cuma nggak dapat pahalanya gitu ya gitu. Hati-hati ini, Masya Allah. Kalau dulu ini orang maksiat mesti jauh dulu ya. Nah sekarang ini maksiat bisa di sini. Iya, mau download apaan aja nih, sabrak-abrak. Ya gimana nggunainnya dah. Ya kalau kayak pisau nggunainnya untuk baik ya baik. Ya, makanya ya jauhkan ya, takut sama Allah SWT. Kita diawasin ya. Wal istiqah bil ikhtiar, dan istiqah bil ikhtiar, ya. Istiqah bil ikhtiar artinya muntah dengan sengaja. Itu juga membatalkan. Ya. Taib. Wa huwa al-istikhrajul mani bi ghairi jima'. Haramun kana ikhraju biyadihi aw mubahan kana ikhraju biyadi halilihi wa kadza khurujul mani wala qit'atan, ya. Haraman ikhraju biyadi, ya itu batal semua tuh ya. Istimna artinya tadi kembali lagi istimna memainkan kemaluannya dengan tangannya yang haram, yang tangannya dengan, kalau tangannya haram ya, misalnya halal ataupun halal dengan tangan istrinya halal, cuma kalau di puasa tetepnya batal gitu. Lagi puasa lah ya tuh. Wal ikhtiar juga ikhtiar, wal istiqah bil ikhtiar, dan juga istiqah muntah dengan sengaja. Wa min tamamis shaum kaful jawarih. Nah itu dari tadi ini sekarang masalah yang daripada kesempurnaan puasa kaful jawarih, mempuasakan seluruh anggota badan. Amma yakrullah ta'ala, terus ya 40 ayat 4. Dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, minal a'dha'i sabatil atiyah dzikruha, daripada anggota yang 7 yang akan kita sebutkan. Ya, daripada kesempurnaan yang puasa. Ya ini ya, daripada kesempurnaan puasa artinya kita juga menjaga seluruh anggota badannya. Ini maaf udah Isya belum? Hah? Isya dulu apa? Apa terusin apa gimana? Hah? Terusin dulu. Oh ya. Dan daripada kesempurnaannya puasa, ya dia harus menjaga seluruh anggota badannya yang 7. Jadi bukan puasa nggak makan, nggak minum, nggak jima juga. Satu, harus juga mempuasakan seluruh anggota badannya. Karena katanya Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atash. Berapa banyak? Berarti banyak orang yang puasa tidak didapati dari puasanya kecuali lapar dan haus doang. Nggak didapatin. Ya kita kerja dari pagi tapi nggak digaji, gimana? Ya gitu. Lapar makan tapi nggak mempuasakan anggota badannya, ya, dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Apa aja fil hadis disebutkan dalam sebuah hadis, khamsun yufattirun saim, yufattirna saim, ya, 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Ini di sini dohirnya hadis batal puasanya, tapi beda pendapat Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i katanya ini orang puasanya sah tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau Imam Ahmad katanya enggak, puasanya juga batal. Nah lo ya apa aja? Pertama al-kidhib, bohong. Taib qala al-musannif bil hadis khamsun yufatinu bis shaim al-kidbu. Jadi 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Jadi secara zahirnya puasanya batal, itu ya.
Tapi Imam Syafi'i bilang ya nggak batal, cuma nggak dapat pahala. Imam Ahmad bilang ya batal semuanya. Pertama apa? Al-kidhib, bohong. Bohong itu nggak puasa juga jelek ya, kayak orang bohong. Katanya al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin itu tidak bohong. Nah ini kadang-kadang kita gampang ya. Ini bohong sama anak, bohong sama, kayaknya ini lidah ini masya Allah. Ini banyak-banyakin. Nah, katanya al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin nggak bohong. Ya. Nah ini puasa, lagi puasa dia bohong, ya nggak dapat dah, pahalanya batal, ya nggak boleh bohong, nggak puasa juga jelek, ya apalagi puasa. Wal ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan kejelekan orang lain yang muslim, yang sekiranya dia dengar tuh parah, jangan lagi puasa, kalau nggak senang ente atau apaan, bilang aja langsung, bilang langsung, ya. Jangan ceritakan kejelekan orang lain, apalagi orang muslim, apalagi ulama galapan ya, nggak boleh ya. Terus wan namimah, mengadu domba, ngadu domba, ya ini orang musuhan, apa lagi damai, dibususin sini jadi ngadu antara RT sini sama RT sini, ya warga sini akur, akhirnya jadi berantem. Nah itu ngadu domba. Sebaliknya apa? As-suluh, suluh itu damain. Nah itu turun rahmat. Ini orang lagi berantem saudara sama muslim, lagi berantem, itu susupin. Ini hadiah nih dari si fulan, padahal dari ente sendiri modalin, ya. Itu katanya bohong boleh katanya begitu. Supaya apa? Damain muslim, turun rahmat. Sebaliknya namimah, ngadu domba. Hati-hati, ngadu domba. Terus wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Itu juga sumpah palsu, bersumpah atas nama Allah, apalagi depan hakim, kalau apa padahal bohong. Nah hati-hati, ya. Al yaminul kadzibah, sumpah palsu. Terus wan nadharu bisyahwah, ya. Ya, terus melihat sesuatu dengan syahwat. Ya, lagi puasa, ya itu. Lihat yang halal juga sama istrinya misalnya ya, lagi puasa jangan dulu. Iya enggak? Ngelihat sampai akhirnya, atau yang haram naudzubillah, ya yang lagi puasa-puasa, iya itu download film BF, porno galapan lagi puasa, ini nunggu bedug katanya, lah elah deh, kacau. Hah? Ini kadang-kadang ngabuburit banyak cewek, hati-hati ngabuburit, ya tapi di tempat nusuk banyak, ya perempuan galapa yang terbuka. Ini kadang-kadang ngaco sih orang pakai masker, pakai jilbab agak, ngaco, otak di mana sih deh, ya. Nah ini dia lagi puasa-puasa melihat sesuatu, hoyal, apa namanya, pikiran porno, galapaan, akhirnya, nah itu juga, ya bisa membatalin puasanya. Nggak puasa juga jelek, ya enggak, ya, nggak puasa juga jelek, ya. Nah apalagi mau. Ya apa yang halal dengan istrinya ya, atau yang haram naudzubillah, ya jangan juga ya. Maksudnya yang halal juga mengapa lagi, yang haram apalagi jauhkan ya. Ya terus wa min tamamisum tahril iftar anil halal, sedikit ya. Wa min tamamisum at-tahril iftar anil halal wa adamul istikthar minal akal, dan daripada kesempurnaan puasa hendaklah dia puasa berbuka dengan sesuatu yang pertama masuk dengan sesuatu yang halal. Halal, pas masuk halal, ya pas masuk ke mulut tuh pas bedug, ya maghrib adzan dengan yakin, nah masuk pertama barang yang halal. Apa halal? Halal yang secara dohirnya artinya ya barang yang halal, ya yang apaan? Rasulullah bilang puasa buka dengan sesuatu paling bagus rutob. Ini kan pohon namanya an-nakhl, sebelum rutob namanya gere terus rutob, habis rutob namanya tamer. Ini pohon. Ini korma ini ada 136 jenis. Kayak rambutan ya. Kayak apa? Ya pisang nangka, pisang Ambon, pisang ya. Korma sama juga ya, kelas-kelasan juga. Ya. Cuma sekarang ada 36 lah. Ya, itu paling pertama rutob. Ya kalau ada, kalau mahal juga. Kalau enggak korma. Ya, bosiain. Kadang-kadang mampu yang lain beli apaan? Ya, yang halal secara dohir. Ya, atau sesuatu yang manis.
Atau torikohnya halal, artinya barangnya halal tapi boleh curi, boleh ngentit, boleh korupsi, boleh nyolong, ya itu barangnya sih halal. Cuma ente dapatnya, ya gak? Ya, dapatnya dengan haram, ya jauhkan juga, ya. Nah itu pertama masuk barang yang halal, ya. Kalau kita sih halalnya secara dohir aja. Ente dari mana ini? Saya kerja, saya beli, saya hadiah, saya apaan? Nggak usah diteliti kalau hari pikirnya dari mana beras, dari sini, tahu, wah dari orang lain, orangnya nyolong nanti kagak. Ya kok nggak usah teliti gitu. Ya tapi kalau hal batinnya diteliti ya, aslinya, katanya ma jahila asloh, ma arafa asloh, artinya jahil, artinya saya nggak tahu asalnya. Yang penting kita dapat dari mana? Ente boleh beli, boleh hadiah, boleh ya torikonya itu jalan yang halal, ya. Jadi masuk pertama wa adamul iksar minal akal, dan jangan memperbanyak daripada makan. Wah Allah, abang-abang dari pagi belum makan, pas belum maghrib langsung dihabek semua, ya makan ini gitu maksudnya, ya. Akhirnya koleng mau sembahyang maghrib, mau sembahyang tarawih blonjor lah, ya kekenyangan. Ya udah sekedarnya aja, ya. Buka pertama ya dengan suatu manis, sholat, ya apalagi mau bukain orang nih, masya Allah, ya. Nah inti kasih makan itu orang puasa, inti dapat pahala tuh, bukan yang ngenyangin. Pertama aja ngasih korma kalpan itu masya Allah, apalagi ngenyangin, ya kan. Orang kan ceritanya ada diampunkan dosanya gara-gara apaan? Ngasih apa? Ngasih anjing, ya gak? Pelacur ngasih anjing makan itu diampunkan dosanya. Itu ngasih anjing, ya gak? Ngasih minum tuh, ya diampunkan dosanya. Ente gimana kalau ente ngasih orang Islam ngasih makan, udah gitu orang soleh, apalagi ulama, abaib galapan, ya tambah lagi, ya tempatnya atimut to'am, kasih makan orang, ya minimal kalau ada tamu jangan udah ngobrol kemana-mana, mau dia mau pergi, mau rusuh, ya mau izin, mau pulang, gue pulang dulu ya, jangan pulang dulu, ngopi dulu lah, udah ngobrol kemana-mana, tadi kemana aja, ya sih, ngasih, ya. Wal ihsan minal akhir, wayan bagi wallahu alam, ya. Sampai situ ya, ya, ada waktu isya. Taib, ya mungkin itu saja. Kali ada yang perlu ditanyakan sebelum ditutup dengan doa. Ada jamaah yang masalah puasa, enggak kita tutup dengan doa. Kalau nggak ada pertanyaan, doa. Bismillahirrahmanirrahim.